Ketika kadar lama sholatnya, ketika bergerak ya, kita melakukan gerakan sholat, itu bisa membaca 1 kali tasbih, maka itu kadar minimal tuma'ninah dan sholat dikatakan sah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita diberikan taufik dan kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan tentunya kita berharap semua amal ibadah kita diterima, menjadi sebab diberatkannya timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak dan sebab masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala, kembali melanjutkan kajian kitab yang berjudul Muharramat Istahana Bihan Nas, dosa-dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia, ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan dosa yang berikutnya yang merupakan dosa yang banyak diremehkan dan disepelekan oleh manusia adalah tidak tumakninah dalam sholat. Mendengar kata-kata tersebut terasa ringan. Untuk itu banyak manusia atau banyak dari kita mengabaikan dan menyepelekan perkara tumakninah di dalam sholat. Padahal ini adalah salah satu perbuatan dosa yang mengakibatkan solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah. Otomatis tidak diterima ketika tidak tumakninah dalam mendirikan solat. Baik. Bahkan penulis hafizallahu taala mengatakan min akbari jaraim as-sariqah, di antara kejahatan terbesar adalah mencuri. As-sariqatu minas salah, yaitu mencuri dalam salat, pencurian di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Rawahu Imam Ahmad dalam kitab beliau Sahih Al-Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ia mencuri dalam salatnya? Maka beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku'
dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ini salah satu bentuk atau bentuk pencurian di dalam sholat. Ketika dia tidak tumakninah, apalagi bisa khusyuk di dalam sholat. Dan ini di antara pencurian yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada pencurian harta benda. Ketika ada yang mencuri uang milik orang lain, mencuri harta milik orang lain, maka ada pencurian yang lebih besar daripada itu, yaitu mencuri di dalam sholat. Sebagaimana ketika seseorang sholat tapi tidak menyempurnakan gerakan-gerakan sholatnya, terutama pada rukun-rukun sholat seperti ruku' dan sujud. Kemudian penulis mengatakan, wa inna tarkat tuma'ninah wa adam istiqrar al-zahar fi ruku' wa sujud wa adam iqamatihi ba'da ar-raf' min ar-ruku' wa istiwa'ihi fil jalsah baina sajdatain kullu dhalika mashhurun musyahadun fi jamaahir al-musallin wa la yakad yakhlu masjid min namadij min alladhina la yatma'innuna fi salatihim. Meninggalkan tumakninah, tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika ruku dan sujud, tidak tegak ketika bangkit dari ruku, serta ketika duduk antara dua sujud, semuanya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada satu masjid pun kecuali dalamnya terdapat orang-orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya. Jadi tumakninah itu digambarkan oleh penulis adalah ketika seseorang tidak meluruskan dan mendiamkan punggungnya dengan sempurna sesaat ketika ruku dan ketika sujud. Kan ada tata cara ruku dan sujud yang sempurna sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika ruku punggung harus lurus dan begitu pula ada tata cara sujud. Nah, dia tidak meletakkan anggota-anggota sujud atau tidak melakukan tata cara ruku dengan sempurna, saking tergesa-gesanya. Nah, itu salah satu contoh orang yang tidak tumakninah. Begitu pula duduk di antara dua sujud, tidak tenang, tidak ada jeda, ya. Semua merupakan kebiasaan orang-orang atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa ini di antara penyakit yang menjamur di kaum muslimin, yaitu tidak tumakninah di dalam sholat. Bahkan kata beliau, hampir bisa dikatakan di setiap masjid itu ada paling tidak orang-orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Nah, dan beliau mengingatkan bahwa at-tumakninah rukunun, bahwa tumakninah itu adalah rukun dalam sholat. Was-salatu la tasihhu biduniha, dan sholat tidak sah tanpa tumakninah. Jadi rukun itu adalah salah satu yang wajib dan harus ada di dalam sholat, yang mengakibatkan batalnya sholat kita jika tidak dilakukan. Itu rukun. Rukun itu bagian daripada sebuah ibadah yang menyebabkan sah tidak sahnya sebuah ibadah. Ketika dilakukan, maka ibadahnya sah. Ketika ditinggalkan, maka ibadahnya tidak sah. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku' was sujud. Tidak sah salat seseorang sehingga dia meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Itu gambaran orang yang tidak tumakninah itu. Jadi ketika bangkit dari sujud, ketika sujud kemudian bangkit, atau ketika ruku' kemudian bangkit dan sujud kemudian bangkit, dia tidak menyempurnakan gerakan-gerakan salat tersebut dengan sempurna. Nah, itulah tanda atau ciri orang yang tidak tumakninah di dalam salatnya. Dan penulis mengatakan wala syak anna hadza munkar. Perbuatan tidak tumakninah dalam salat ini adalah perbuatan yang mungkar. Ini suatu kemungkaran. Pelakunya harus dicegah dan diperingatkan akan ancamannya. Jadi terdapat dalil-dalil yang memberikan ancaman tentang orang-orang yang meninggalkan tumakninah di dalam salat. Karena tumakninah
itu adalah rukun berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan, dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang yang sholat tapi tidak tumak ninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatinya selesai dari sholat yang ia kerjakan, beliau mengatakan, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, kemudian sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian diulangilah sholat yang barusan ia kerjakan. Setelah selesai, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat orang yang tidak tumak ninah itu tidak sah. Tidak sah. Hanya dapat lelah, letih saja dari sholat yang ia kerjakan. Dan tidak sah, tidak mendapatkan pahala. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, idza qumta ila shalah fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raqi'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma asjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma asjud hatta tatma'inna sajidan, thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Jika Anda hendak mengerjakan salat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumak ninah. Ya. Kemudian lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumak ninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumak ninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh salatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalil yang menunjukkan bahwa tumak ninah bagian daripada rukun salat. Ya, yang wajib dilakukan dalam salat kita. Yang wajib dilakukan. Dan ini mempengaruhi sah tidak sahnya salat kita. Nah, ini para hadirin sekalian. Dan tadi penulis mengatakan bahwa orang yang menyengaja atau yang bermudah-mudahan dalam masalah ini, sholatnya terlalu tegas-tegasa dan tidak tumak ninah, harus diperingatkan. Karena terdapat dalil-dalil yang mengancam perbuatan ini. Karena dia bagian daripada perbuatan dosa yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Terutama bagi yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Kita akan sebutkan beberapa dalil. Ya. Salah satunya mungkin sudah disebutkan di dalam kitab ini. Beberapa dalil yang memerintahkan untuk menyempurnakan setiap gerakan sholat dan juga dalil-dalil yang menunjukkan adanya ancaman bagi orang-orang yang sengaja tidak tumak ninah di dalam sholatnya. Baik, dalil yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Atimur ruku'a was sujud." Artinya, sempurnakanlah ruku' dan sujud. Yang namanya menyempurnakan tata cara ruku' dan sujud harus tumak ninah. Harus tumak ninah. Kita tahu bagaimana cara ruku' yang benar, maka sempurnakan ruku' tersebut dengan mengaplikasikan cara-cara ruku'. Begitu pula dengan sujud, begitu pula dengan duduk di antara dua sujud. Kemudian atau i'tidal atau tasyahud awal atau duduk tasyahud awal atau akhir. Ya. Bahkan ketika mengangkat tangan harus dengan sempurna. Jangan tergesa-gesa ketika mengangkat tangan. Praktikkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi memerintahkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Baik, konteks hadis ini memang ditujukan kepada Nabi SAW yang bisa memperhatikan dan melihat bagaimana Nabi SAW salat. Tapi itu juga hukumnya juga diberikan kepada kita dengan cara mempelajari tata cara salat Nabi SAW melalui hadis-hadis yang ada. Dalil yang kedua yang memerintahkan kita untuk tumak ninah di dalam salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kharajna hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fabaya'nahu wa sallayna khalfah. Falamaha bimuakhkhari 'ainihi rajulan la yuqimu salatah ya'ni sulbah في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود." Kami melakukan, kata sahabat ini Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu,
kami melakukan perjalanan hingga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berbaiat kepada beliau. Lalu setelah itu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik. Dan ini menunjukkan bahwa melirik untuk hajah itu boleh dalam salat. Beliau melirik kepada seseorang yang tidak meluruskan tulang sulbinya ketika ruku' dan sujud. Tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Ketika beliau selesai salat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, la salata." Tidak sah salat, tidak ada salat. Di situ keabsahan salat dinafikan. La salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Bagi seseorang yang tidak meluruskan tulang sulbinya dalam ruku' dan dalam arti tidak tumakninah dan tidak sempurna salatnya. Mungkin karena tergesa-gesa, terburu-buru, yang pada akhirnya tidak menghadirkan salah satu rukun salat yaitu tumakninah. Ya. Kemudian dalil yang lain masih dalam poin yang kedua, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha, yakni sulbahu fi ruku' was sujud. Tidak sah salat seseorang yang tidak menegakkan tulang sulbinya ketika ruku' dan sujud. Dinafikan keabsahan salat ketika tidak tumakninah, yang dibuktikan dengan tidak sempurnanya ketika ruku' dan sujud. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, hadza nassun sarihun fi anna ar-raf'a min ar-ruku' wa baina sujud al-i'tidal fihi wa at-tuma'nina fihi ruknun la tasihhu as-salah illa bih. Hadis ini adalah hadis yang tegas bahwa meluruskan punggung dan tumakninah dalam i'tidal itu adalah rukun dalam salat. Tidak sah salat kecuali harus dilakukan demikian. Baik, kemudian ada dalil yang berikutnya. Dan dalam dalil ini terdapat ancaman bagi seseorang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Dari Abu Ya'la diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang sholat namun tidak menyempurnakan rukuknya, dan ia sholat seperti ayam yang sedang mematuk saking cepatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau mata hadza ala ma huwa alai, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau orang ini mati dalam keadaan salat yang seperti itu, maka dia mati bukan di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman, dikeluarkan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, begitu pula di halaman 37 Abu Abdullah Al-Asy'ari berkata, suatu ketika Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya. Kemudian beliau duduk bersama sekelompok dari mereka. Tiba-tiba seorang laki-laki masuk dan berdiri menunaikan salat. Orang itu ruku lalu sujud dengan cara mematuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Atarawna hadza? Man mata ala hadza, mata ala ghairi millati Muhammad. Yanquru salatahu kama yanqurul ghurabul dam. Innama mathalul ladzina yarka'u wa yanqur fi sujudihi kal ja'i la ya'kulu illa at-tamrata wa tamratain famadza yughniyani an." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ada orang yang salat seperti mematuk tadi, beliau mengatakan, "Apakah kalian menyaksikan ini?" Nabi menyatakan hal demikian di hadapan para sahabatnya. Barang siapa meninggal dalam keadaan seperti ini, barang siapa meninggal dalam keadaan salat yang seperti ini, maka dia meninggal di luar agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mematuk dalam salatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya adalah sebagaikan orang yang lapar yang tidak makan kecuali sebutir atau 2 butir kurma. Bagaimana ia bisa merasakan cukup kenyang dengannya? Dalam artian salatnya tidak bermanfaat. Salatnya tidak bermanfaat. Padahal kita tahu bahwa salat itu adalah amal yang pertama kali dihisab. Kalau seandainya salatnya seperti itu, lantas bagaimana dengan amal lain?
Solat itu adalah amal yang pertama kali dihisab, yang menjadi penentu baik tidaknya amal kita yang lainnya. Kalau seandainya solat baik, soluha sairu amali, maka seluruh amal yang lain pun akan baik. Nah sekarang masalahnya solatnya seperti ini, tidak tumakninah, tidak sah, batal, tidak mendapatkan pahala. Lantas bagaimana dengan solat-solat yang lainnya? Baik. Kemudian ada dalil lain, hampir serupa dengan dalil sebelumnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku 3 perkara dan melarangku 3 perkara. Disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangku wa nahani an naqratin ka naqratid dik wa iq'ain ka iq'ail kalb wal tifat kal tifatith tha'lab. Beliau melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk, duduk seperti duduknya anjing, dan menoleh seperti rusa. Tanda-tanda orang yang sholat tidak khusyuk. Ya. Yang kita garis bawahi adalah seseorang yang sholatnya atau ketika sujudnya seperti ayam mematuk. Saking singkatnya. Perhatikan kalau ayam mematuk. Adakah setiap dia matuk, tek, tumakninah tuh, beberapa saat naik lagi. Tek, tumakninah beberapa saat naik lagi. Apa seperti itu? Tidak. Tidak kan? Dia betul-betul cepat. Nah, itulah gambaran orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Digambarkan oleh Nabi SAW seperti ayam mematuk. Ya, seperti ayam mematuk. Baik. Dalil yang lain. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud ketika salat dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan, "Sudah berapa lama Anda salat semacam ini?" Maka orang ini mengatakan 40 tahun. Maka Hudzaifah mengatakan, "Engkau tidak dihitung salat selama 40 tahun." Dan setelah itu Hudzaifah melanjutkan, "Lau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah lamitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Jika kamu meninggal dunia dengan model salat seperti ini, dalam artian salat 40 tahun kemudian diwafatkan pada saat itu, sementara salat-salat sebelumnya ya seperti itu, seperti ayam mematuk, engkau meninggal bukan di atas fitrah, bukan di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara sepele, bukan perkara remeh, tapi banyak diremehkan. Tumakninah, kata-kata yang sangat disepelekan oleh kebanyakan orang. Ya. Ingin cepat selesai, ingin cepat beranjak atau berkegiatan atau beraktivitas setelahnya, yang menyebabkan dia tidak khusyuk dan tidak tumakninah di dalam sholatnya. Tumakninah saja tidak, bagaimana bisa khusyuk? Gitu. Ya. Dan tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Hadis yang lain juga terdapat ancaman bagi orang-orang yang sholatnya tidak tumakninah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya hadis yang tadi ya, yang dari sahabat Hudzaifah itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Hadis yang akan kita bacakan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Syekh Albani rahimahullah taala menganggap sanadnya baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Allah Ta'ala tidak melihat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku' dan sujud. Ketika disebutkan kata-kata tidak meluruskan punggung ketika ruku' dan sujud, itu bentuk orang yang tidak tumakninah seperti itu. Ruku'nya seadanya, sujudnya seadanya, itu tidak tumakninah. Dan ancamannya adalah Allah Ta'ala tidak melihat. Bukankah kita beribadah itu agar dilihat Allah? Bukankah kita ibadah itu tujuannya agar dilihat Allah? Agar Allah memberikan ganjaran, agar Allah memberikan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Bukankah itu tujuannya? Bukankah itu yang kita inginkan? Ini bagaimana Allah Ta'ala bisa memberikan ganjaran pahala dari ibadah yang kita lakukan, sementara Allah pun tidak melihat. Allah nggak peduli sama sekali dengan sholat model seperti ini. Ya. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Dan hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyempurnakan gerakan-gerakan sholat
dan tumak ninah ini sangat banyak. Begitu pula hadis-hadis yang menyebutkan ancaman-ancaman orang-orang yang tidak tumak ninah dalam salat ini juga sangat banyak. Baik terdapat di dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim dan yang semisalnya. Maka wajib bagi kita untuk menjaga salat kita dengan cara memperhatikan tumak ninah di dalam salat. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 dan kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dan khusyuk bisa diperoleh dan bisa didapatkan dengan tumak ninah. Khusyuk itu bisa diperoleh dan bisa didapatkan dengan tumak ninah. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Allah mengatakan hafidhu 'alas shalah hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat asar. Berdirilah untuk Allah Ta'ala dalam salatmu dengan khusyuk. Ini perintah agar kita bisa memperoleh khusyuk dalam salat kita, yaitu dengan cara memperhatikan gerak-gerik gerakan-gerakan salat dengan tumak ninah. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir kemudian dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, menafsirkan ayat di atas, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Imma an waqtiha al-awwal fayuakhiruha ila akhirih daiman aw ghaliban. Orang-orang yang lalai dalam salatnya itu seperti orang-orang yang lalai dari pelaksanaan sholat di awal-awal waktu, baik seluruhnya atau sebagiannya. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha anil wajhil ma'mur bih. Atau orang-orang yang lalai dari menyempurnakan rukun serta syarat-syarat sesuai yang diperintahkan. Jadi semua masuk di dalam konteks ayat ini. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik dia suka menunda-nunda salat, mengakhirkan salat tanpa adanya uzur yang diterima, atau juga termasuk di dalamnya adalah orang yang tidak tumak ninah. Orang yang tidak tumak ninah termasuk di dalam ancaman ayat ini. Celaka, laknat bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang tidak tumak ninah, yang tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya. Wa imma 'anil khusyuk fiha wa tadabbur lima'aniha. Dan termasuk juga orang yang tidak khusyuk dalam salat, itu termasuk bisa di dalam konteks ayat di atas. Orang yang lalai dalam salat dalam artian tidak khusyuk di dalam salatnya dikhawatirkan masuk di dalam ancaman di atas. Ya. Fallaf yashmul hadza kullah. Sehingga lafaz orang-orang yang lalai kata Ibnu Katsir itu mencakup ketiga makna di atas. Yang pertama, menunda-nunda waktu pelaksanaan salat tanpa ada uzur yang terima. Yang kedua, tidak menyempurnakan rukun-rukun salat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam agama. Kemudian yang ketiga, tidak khusyuk dan tidak mentadabburi makna bacaan-bacaan di dalam salat. Seluruhnya mencakup dalam satu makna, lalai. Lalai. Walakin man ittasafa bi syai'in min dzalika qistun min hadhil ayah. Ya. Akan tetapi atau setiap orang yang memiliki sebagian sifat lain tersebut, maka dia punya bagian dari penyebutan ayat ini. Ketika ada salah seorang di antara kita yang dalam pelaksanaan sholatnya suka menunda-nunda atau tidak sempurna sholatnya, dalam artian tidak menyempurnakan gerakan-gerakan sholat, tidak tumak ninah, atau yang ketiga tidak khusyuk, maka dia masuk dalam ancaman ayat di atas. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa man ittasafa bi jami'i dzalik, dan adapun orang yang melakukan ketiga hal di atas, suka menunda-nunda, tidak tumak ninah, apalagi khusyuk. Orang tidak tumak ninah, mau khusyuk itu mimpi, nggak mungkin.
Nah, ketiga hal di atas ada pada diri seseorang, faqad tamma nasibuhu minha wa kamula lahu nifaqul amali. Maka dia adalah orang-orang yang betul-betul lalai, bahkan terdapat kenifakan dalam dirinya. Hati-hati, suka menunda-nunda waktu sholat, pelaksanaan sholat, ya, mengakhir-akhirkan sholat tanpa ada alasan dan uzur yang diterima, kemudian tidak tumakninah sholatnya, kemudian tidak khusyuk dalam sholatnya, terkumpul pada diri seorang hamba, maka dia adalah orang-orang yang betul-betul lalai, bahkan terdapat kenifakan dalam dirinya. Kama thabata fi sahihain. Kemudian Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Nabi mengatakan, itulah salatnya munafik. Itulah salatnya munafik. Itulah salatnya munafik. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Dia memperhatikan matahari, oh ini sudah hampir habis waktunya. Hatta idza kanat baina qarna syaitan. Jadi dia salat itu menunggu di akhir waktu, dia perhatikan. Masih ada waktu. Jadi suka melihat waktu itu untuk mengakhirkan. Mungkin gambarannya adalah suka melihat jam untuk mengakhirkan waktu sholat. Asar sampai jam sekian, oh masih ada waktu, gampang. Oh masih ada waktu. Hatta idza kanat baina qarna syaitan, sampai ketika matahari berada pada kedua tanduk syaitan, dalam artian hampir terbenam. Waktu asar, ini membicarakan tentang sholat asar ya. Ketika matahari hampir terbenam, lalu dia bangkit untuk melaksanakan sholat, fanaqara arba'an, maka pada saat itu dia mematuk sebanyak 4 kali, 4 rakaat. Jadi 1 rakaat itu 1 kali patukan. Pak, selesai gitu. Ya. La yadhkurullah fiha illa qal. Yang konsekuensinya orang ini tidak berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali sangatlah sedikit. Beliau mengatakan, fahadha akhara salat al-asr. Orang ini sedang mengakhirkan salat asar. Allati hiyal wusta. Ya. Kama thabata bihin nas ila akhiri waktiha. Wahuwa waktu karahah. Kebanyakan waktu asar itu mana waktu yang tidak disukai oleh orang-orang munafik. Tsumma qama ilaiha fanaqaraha naqral ghurab. Maka pada saat dia melaksanakannya dengan cara seperti burung gagak yang mematuk. Lam yatmain, tidaklah dia tumakninah. Wala khasya'a fiha aydan, dan tidak mungkin khusyuk juga di dalamnya. Walihadza qala la yadhkurullah fiha illa qalila. Dia tidak berzikir, tidak membaca bacaan salat kecuali hanyalah sedikit. Gak mungkin bisa membaca zikir dengan sempurna. Wala'allahu innama hamalahu 'alal qiyami ilaiha mura'atan nas. Nah ini. Dan mungkin saja yang membawanya untuk tetap sholat itu adalah riya. Orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya tapi masih sholat, itu mungkin sebabnya adalah riya. Itulah sifat dan ciri-ciri orang munafik. Pada dasarnya mereka nggak sholat pun ya sama kasusnya, sama hasilnya. Sholat nggak sholat ya sama hasilnya. Sholatnya nggak diterima, ya sholatnya juga nggak diterima. Sama kasusnya seperti orang yang nggak pernah sholat sama sekali. Tapi ketika mereka sholat, tujuan utamanya adalah tujuan apa? Tujuannya adalah mura'atan nas, yaitu riya, labtigha wajhallah, bukan untuk mencari dan mengharapkan wajah Allah atau ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa idzan lam yusalli bil kulliyah, sehingga pada saat itu seakan-akan dia belum sholat. Allah Ta'ala mengatakan, innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafikin itu ingin menipu Allah Ta'ala dengan perbuatan mereka. Mereka sholat, mereka beribadah, maka Allah Ta'ala balas tipuan tersebut. Dan apabila orang-orang munafik ini hendak sholat, kamu kusala, malas-malas. Dan itu ditandai dengan apa? Suka menunda-nunda waktu. Lihat jam. Ya. Kalau orang yang beriman melihat jam untuk
mengetahui kapan awal waktu sholat sehingga dia bisa bersegera. Orang munafik sama-sama lihat jam, lihat waktu untuk mengakhirkan. Aman, masih aman. Masih ada sekian menit lagi, masih ada. Ya. Ketika sudah mepet, baru dia sholat terburu-buru, ya, entah wudunya sempurna atau tidak, atau bahkan mungkin lupa wudu, kemudian dia sholat seperti ayam atau burung gagak yang sedang mematuk. Dan ketika dia sholat pun ternyata tujuannya adalah untuk dilihat dan dipuji oleh manusia, yang menyebabkan dia tidaklah berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali hanya sebentar saja, atau tidak berzikir sama sekali. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang bermudah-mudahan untuk tidak tumakninah di dalam sholat. Ya, untuk tidak tumakninah di dalam sholat. Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana batasan tumakninah? Bagaimana batasan tumakninah? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Wa qadru tumakninah al-mafruḍah. Kadar tumakninah yang wajib itu ada dua. Yang pertama, adna sukun baina harakatil khafd wa rafa'. Berdiam sejenak di antara gerakan naik dan turun, meskipun sebentar. Berdiam sejenak di antara gerakan naik dan turun, meskipun sebentar. Yang kedua adalah kadar diamnya minimal biqadri tasbihatin wahidah. Bisa membaca satu kali tasbih. Bisa terbaca satu kali tasbih, maka itu kadar minimal tumakninah. Nah, di sini jadi bisa acuan kita ketika kita mungkin sholat di masjid-masjid lain. Ketika kadar lama sholatnya, ketika bergerak ya, kita melakukan gerakan sholat itu bisa membaca satu kali tasbih, maka itu kadar minimal tumakninah dan sholat dikatakan sah. Ketika ruku berarti diam sejenak sampai rukunya betul-betul sempurna. Ketika sujud diam sejenak sampai betul-betul sempurna, dan gerakan-gerakan yang lainnya. Ya. Nah, apabila kita mendapati dan menemui imam tidak tumakninah, bahkan satu kali tasbih saja tidak bisa dibaca, maka pada saat itu sholat kita batal. Kita boleh membatalkan sholat dan sholat sendirian pada saat itu. Ketika kita mendapati imam, kita sebagai makmum dari imam yang tidak tumakninah, kadarnya satu kali tasbih saja tidak sempat untuk dibaca. Satu kali tasbih aja tidak sempat untuk dibaca, maka pada saat itu batal. Kita batalkan dan kita sholat sendirian. Adapun jika imam hanya membaca, atau adapun jika hanya batasan minimal tumakninah, imam hanya tumakninahnya dengan batasan minimal, maka pada saat itu kita masih tidak boleh membatalkan dan sholat kita sah. Ya, misalkan kita terbiasa sholat cukup lama di setiap gerakan-gerakannya, atau mungkin terbiasa sholat berjamaah di tempat-tempat yang jeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya pas lah, bisa dikatakan demikian. Tidak terlalu lama, tidak terlalu berlebihan, dan juga tidak terlalu sebentar. Nah, kemudian kita menemukan masjid ketika kita sholat dan menjadi makmum di sana, mendapati lebih cepat daripada kebiasaan kita, tapi masih mendapatkan tasbih satu kali. Ya, masih dapat tumakninah meskipun minimal. Maka pada saat itu kita lanjutkan sholat kita sampai dengan selesai. Nah, ini yang bisa kita fahami dan ketahui, ya, biar kita bisa tahu ketika misalkan sholat di luar, di tempat-tempat lain, dan mendapati imam cukup cepat, tapi kita masih bisa membaca satu kali tasbih pada saat itu, maka sholat kita tetap sah. Adapun yang tidak sempat meskipun satu kali tasbih, maka batal. Kita wajib membatalkan sholat kita dan sholat lagi. Baik. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah beberapa kiat bagaimana agar kita bisa khusyuk dan tumakninah dalam sholat kita.
Yang pertama adalah merasakan keagungan Allah Ta'ala dan menghadirkan segenap perasaan kita ketika hendak sholat. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menyebutkan beberapa kiat atau cara agar bisa mendapatkan khusyuk dan tuma'ninah di dalam sholat. Yang pertama adalah merasakan keagungan Allah dan menghadirkan segenap perasaan kita ketika hendak melakukan sholat. Setiap bacaan, setiap gerakan kita rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika bertakbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak perlu diterjemahkan ya. Kita hadirkan di dalam hati kita memang Allah Ta'ala Maha Besar. Allah Ta'ala Maha Agung. Ya. Kemudian begitu pula dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Kita betul-betul menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam gerakan salat kita. Kita saat ini sedang menghadap Allah, maka dituntut dan tertuntut untuk khusyuk di dalam salat kita. Bukan termasuk adab yang baik ketika kita menghadap seseorang, kemudian kita tolah-toleh kanan dan ke kiri, apalagi dengan gerakan-gerakan yang tidak tumak-ninah misalkan. Ya, nah ini tidak termasuk beradab. Maka begitu pula ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, dan sejatinya seorang hamba yang salat itu dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dituntut untuk salat dengan sempurna. Di antara cara untuk menghadirkan kekhusyuan dan tumak-ninah dalam salat adalah merasakan keagungan Allah. Merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan perasaan kita sebelum kita melakukan salat. Dan inilah pentingnya kita selalu menghadirkan niat di dalam salat setiap kali hendak melakukan ibadah. Jangan jadikan salat atau ibadah-ibadah yang lain itu seperti rutinitas biasa. Azan dikumandangkan, oh ya salat. Ambil wudhu, kemudian masuk masjid, salat. Jangan jadikan itu hanya kebiasaan dan rutinitas biasa yang membuat kita lalai untuk menghadirkan niat kita. Termasuk di antara yang harus dihadirkan adalah perasaan hati, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan niat bahwa ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala semata. Orang-orang yang ikhlas bukan berarti orang-orang yang tidak mengharapkan imbalan. Bukan berarti orang-orang yang tidak mengharapkan balasan dari ibadah yang lakukan. Justru dalam ibadah kita dituntut dan diminta untuk mengharapkan balasan dari ibadah tersebut. Tetapi kepada Allah. Kita menunjukkan harapan dan keinginan untuk mendapatkan balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita betul-betul ikhlas dalam melakukan sebuah ibadah, maka kita akan berpikir dan berusaha agar sholat kita atau ibadah kita yang lainnya bagaimana caranya bisa diterima. Bagaimana caranya bisa diterima? Di antaranya adalah dengan menghadirkan kekhusyuan atau tumak-ninah di dalam sholat kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya tidak tumak-ninah. Ya, tidak tumak-ninah itu di antara musibah. Tidak tumak-ninah itu di antara musibah. Mungkin disebabkan karena perbuatan dosa dan kemaksiatan. Orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, maka untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya itu sangat sulit. Apalagi yang sudah tergila dan tamak dengan dunia, sulit untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Dia hanya sekedar menjalankan kewajiban, menggugurkan kewajiban belaka. Ketika dia selesai sholat, sudah. Tanpa ada pengaruh positif yang bisa didapatkan dari sholatnya. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah seseorang berbuat fahisyah dan kemungkaran. Itu sebabnya kemaksiatan. Orang yang melakukan maksiat maka bisa menjadi sebab dia tidak bisa mendapatkan kekhusyuan. Enggak betah. Sholat itu pengen cepat-cepat selesai. Ketika imam baca panjang sedikit, gelisah. Gitu. Ya, banyak komplain-komplain kepada imam ini sholatnya terlalu panjang, sujudnya terlalu panjang. Dan saya pernah dapat komplain waktu itu ketika jadi imam, ini sujud sidin ini lebih panjang daripada sujud di Madinah katanya. Dalam hati seberapa panjang sujud di Madinah gitu. Ya. Karena itu orang-orang yang nggak biasa sholat.
Nggak bisa lama sedikit sudah luar biasa keluhan-keluhan yang ada. Itu mungkin sebabnya adalah tadi nggak biasa sholat. Lebih suka di luar sholat, lebih suka berkegiatan di luar sholat dibandingkan dia sholat. Padahal kalau kita mencontoh dan mengikuti teladan kita itu Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan ketenangan itu dalam sholat. Ketika dapat merasakan kegundahan, kegelisahan, beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami, tenangkan kami dengan sholat. Bilal diminta untuk azan, kemudian dilakukanlah sholat secara berjamaah. Pada saat itu Nabi SAW merasakan ketenangan. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sholat itu ketenangan bagi beliau. Itu seharusnya. Maka orang yang mencari ketenangan dalam sholat pasti tumakninah. Pasti tumakninah. Dimulai dari takbirnya, ruku dan sujudnya, ya, tumakninah. Ini. Kemudian, maka oleh karena itu memperbanyak istighfar salah satu sebab seseorang bisa mendapatkan tumakninah. Kenapa? Dengan istighfar hatinya bersih, hatinya akan tenang, sehingga fitrahnya kembali kepada kebenaran, cinta kepada ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya dengan memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa karena doa itu adalah ibarat senjata bagi seorang muslim. Senjata bagi seorang mukmin. Termasuk yang harus dan lebih sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memohon agar diberikan kemudahan dalam melakukan dan menjalankan ketaatan. Ya. Bukan berarti orang sehat mudah ibadah, enggak mesti. Banyak orang-orang yang sehat, orang-orang yang jauh lebih kuat, namun hatinya ditutup. Tidak bisa beribadah, enggan untuk beribadah. Dan ketika sholat pun tidak tumakninah. Tapi ada orang-orang yang sudah tua renta, tenaga tidak sebagaimana saat muda. Tapi ketika dia sholat, menunjukkan kekhusyuan yang luar biasa. Dan semua itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk banyak-banyak meminta. Dan ketika seseorang mendapatkan karunia kehusyuan dan tumakninah dalam sholat, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Di antara kenikmatan yang amat luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba ketika hidup dunia adalah kenikmatan dalam beribadah. Mendapatkan dan bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa tips dan kiat yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan kekhusyuan dan tumakninah dalam sholat kita. Selain ilmu, bekali diri dengan ilmu tentang wajibnya tumakninah, kemudian ancaman atau akibat tidak baik yang ditimbulkan dari tidak tumakninah di dalam sholat dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Poin ke-7, ya, banyak melakukan gerakan sia-sia dalam sholat, ini termasuk pelanggaran yang disepelekan. Baik, di sini ada dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, bolehkah kita sebagai guru menyuruh muridnya untuk mengulangi sholatnya karena si murid tidak tumakninah? Boleh, boleh, karena tidak tumakninah berarti tidak sah sholatnya. Bahkan ini termasuk bagian dari pendidikan. Yang namanya anak-anak kan masih suka bermain, ingin cepat selesai, ya, ingin cepat selesai. Apalagi misalkan di TPA, misalkan habis sholat asar, TPA-nya dari siang sampai setelah asar. Setelah asar sudah boleh bermain. Nah itu sholat asar tuh dipastikan mereka akan cepat-cepat, ingin cepat selesai, tidak tumakninah, sering canda-canda. Salah satu bentuk pendidikan, ya kita minta mereka ulangi. Ustadz lihat tadi sholatnya main-main, tidak tumakninah, tidak khusyuk, ya, banyak candanya. Semua Ustadz hukum, ayo sholat lagi, ulangi. Itu bagian daripada pendidikan, meskipun mereka belum diwajibkan untuk sholat. Dan ini bagian daripada pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum bacaan sholat yang nyaring hingga mengganggu orang lain di sebelahnya. Ini sebuah kekeliruannya. Ini sebuah kekeliruan. Ada memang sebagian orang yang untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, akhirnya dia sedikit menyaringkan suaranya. Yang membuat kanan dan kirinya, samping-sampingnya terganggu. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh.
boleh sedikit lirihkan bacaan, cukup kita yang mendengarkan bahwa kita sedang melafadzkan bacaan-bacaan sholat. Jangan sampai mengeluarkan suara yang mengganggu orang yang di sekitar kita, yang mengganggu orang yang di sekitar kita. Ya. Nabi SAW pernah terganggu dengan salah seorang yang membaca di belakang beliau. Ya, ada seseorang yang membaca di belakang beliau ketika sedang sholat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur dan ada seorang laki-laki yang membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la di belakang beliau. Kemudian beliau mengatakan, ayyukum qara wa ayyukumul qari. Siapa di antara kalian membaca dan siapa di antara kalian membaca surat tadi Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian ada seorang mengatakan, aku. Maka Nabi mengatakan, sungguh aku telah mengetahui bahwa sebagian dari kalian telah menyelisihiku padanya. Dan Imam An-Nawawi mengatakan, wa ma'na hadzal kalam al-inkar alaihi wal inkar fi jahrihi aw raf'i sautihi bihaitsu usmi'a asma'a ghairah la an aslil qiraah. Makna ungkapan Nabi SAW tadi itu adalah pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Pengingkaran atas mengeraskannya bacaan yang dapat didengarkan orang lain, yang membuat terganggu. Ya. Subhanallah. Saya pernah menemukan seperti itu. Gak enak sekali. Gak enak sekali sholat di sampingnya. Ya. Besok-besok ulun tandai sidin. Ada bakalan. Ya. Gak enak, itu mengganggu sekali. Baca. Ya. Baca, gak perlu harus terdengar untuk bisa khusyuk. Nah, makanya tipsnya tadi mungkin bisa dijadikan tips tambahan, tapi memang perlu usaha, yaitu dengan betul-betul memperhatikan bacaan kita. Meskipun tidak harus keluarkan suara ya, Subhana Rabbiyal A'la, tanpa harus mengeluarkan suara. Insya Allah bisa mendapatkan kehusyuan, apalagi ditambah dengan kita hafal artinya. Bagi yang belum bisa bahasa Arab mungkin bisa ditambah dengan menghafal artinya, tapi jangan dibaca ketika sholat. Cukup dengan difahami dalam hati. Oh, apa yang saya baca ini seperti ini. Itu bisa membantu untuk kekhusyuan. Memang ada sebagian yang beralasan mengeraskan suara bisa bikin khusyuk. Iya, bikin khusyuk Anda, tapi yang di samping Anda tidak khusyuk. Ya, jadi jangan ini kebiasaan seperti ini harus segera ditinggalkan, karena jangan sampai kita mengharapkan pahala dari sholat kita, malah kita mendapatkan dosa karena mengganggu orang-orang yang di samping kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.